Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel ini. Pada video kami kali ini kami akan mempersembahkan di hadapan Anda sekalian sebuah video liputan kami tentang ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman salah seorang keluarga Toraja Seko di Desa Banpres, Palolo. Baik saudara, semoga video ini bisa berkenan, dan jika video ini berkenan di hadapan Anda, sudilah kiranya untuk klik tombol terima kasih seperti yang ada pada gambar ini. Selesai proyek, boleh kan pinjam dulu. Iya, boleh. Kita akan memulaikan ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum Bapak Daniel Rembon Tandirerung, untuk membacakan bagi kita sekalian susunan acara yang akan kita lewati bersama pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup. Yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh lima, yaitu istirahat yang akan diisi oleh jamuan kasih. Dan yang keenam, yaitu acara jenazah. Yang keempat yaitu penutupan peti jenazah, dan yang kelima kita akan memberangkatkan almarhum ke lahan pemakaman. Kita akan lanjut pada acara yang kedua. Ini akan dibacakan oleh Bapak Paulus Tuda. Kepada Bapak kami persilakan. Riwayat hidup singkat. Nama Daniel Rembon Tandirerung. Tempat tanggal lahir Tanah Toraja 1 Juli 1960. Agama Kristen Protestan. Latar keluarga. Almarhum adalah anak keempat dari 8 bersaudara dari istri Paulus Saleh Buding almarhum dan Ananase almarhum.
menikah dengan Damaris Serembon pada tahun 1985 dan dikaruniai 6 orang anak, 5 orang putra dan 1 orang putri. 1 Marcos Tandirerong, Damsi Tandirerong, 3 Deprin Tandirerong, 4 Melvin Tandirerong, 5 Milsen Tandirerong, 6 Laksman Tandirerong, dan dikaruniai 7 orang pada tanggal 14 Juni 2025 dan dirujuk ke rumah sakit ke Puskesmas Bampres. Kemudian di malam hari dirujuk kembali ke rumah sakit Torabello Sigi dan mendapat perawatan hingga hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit Undata Palu, ruang ICU, dan mendapat perawatan hingga Tuhan berkehendak lain pada hari Jumat 20 Juni 2025 tepatnya pukul 14.45 waktu almarhum mengembuskan napas terakhir dengan tenang dan damai. Demikian riwayat singkat. Itulah riwayat hidup singkat almarhum Bapak Daniel Rembon Tandirerong. Kita akan lanjut pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Yang pertama dari kerukunan Air Mata Palolo. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kesempatan ini yang diberikan oleh pemandu acara kepada kami selaku pengurus kerukunan Air Mata Palolo Timur untuk berdiri sejenak di sini mewakili segenap pengurus dan anggota kerukunan Air Mata Palolo Timur, mewakili pengurus kerukunan Air Mata Ibu Palolo Timur, dan mewakili himpunan masyarakat Indonesia, Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI dan Sigi. Namun sebelum saya izinkan saya untuk menyampaikan salam dari Ketua Kerukunan kita, Kerukunan Air Mata Palolo Timur, Bapak Robert Tomolo. Saat ini beliau bersama dengan keluarga dan seluruh rukun keluarga berada di Tanah Toraja dalam rangka acara pemakaman. Ya, acaranya dimulai dari kemarin saja di Fortingan itu, tidak salah sampai tanggal 30 Juni. Kita kepada keluarga yang sedang dirundulukan di Tanah Toraja. Yang saya hormati Gembala Sidang Jemaat GKK Bampres Palolo, bersama dengan kasih pendeta bersama dengan segenap majelis gereja GKK Bampres Palolo. Yang saya hormati segenap hamba Tuhan yang boleh hadir di desa tetangga. Di sini saya lihat ada Ibu Dara Dinda, Kepala Desa Tembok. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya lihat tadi ada Bapak Marcelinus. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan sidang pemakaman yang sangat kasihi Tuhan. Terlebih khusus yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mama Markus,
bersama dengan seluruh anak-anak, anak mantu, cucu, dan segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Tetapi kita bersyukur oleh karena kita yang hadir pada saat ini masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, masih diberi kekuatan sehingga kita boleh meluangkan waktu kita untuk hadir bersama-sama dengan keluarga yang sedang berduka cita. Bapak Ibu, sidang pemakaman yang sama dikasihi Tuhan, kita hadir di sini bukan karena undangan, tetapi kita aminkan, kita percaya ada kalimat yang selalu disampaikan oleh hamba Tuhan para pendeta dan opsir. Dia katakan lebih baik ke rumah duka daripada rumah pesta. Penuh kursi. Dan saat ini kita ada di sini. Kita berada di rumah Dalam duka kosong. di sini bersama. Berduka cita oleh karena yang perlu menjadi panutan khususnya bagi anggota kerukunan Air Mata Paulus Timur. Dan anggota kerukunan Air Mata Ibu Paulus Timur. Pertama, kesetiaan orang tua kita ini, almarhum ini adalah dia setia hadir dalam setiap duka cita. Dia tidak pernah katakan jauh, kendati jalan kaki. Itu kesetiaannya. Karena memang itulah tujuan ini diharapkan kepada semua anggota kerukunan Air Mata Palolo Timur, kerukunan Air Mata Ibu Palolo Timur diharapkan untuk hadir. Dan syukur saya selaku pengurus kerukunan merasa bangga dan senang dan kita pertahankan ini luar biasa. Bahkan kita sudah 5 malam berturut-turut ya kita beribadah di tempat ini. Ya, sebelum saya lanjut ada satu kesetiaan lagi, jangan nanti ditagih ya. Kesetiaan apa yang kedua? Ya, setia menyelesaikan kewajibannya. Tidak pernah dia menitip kepada tetangga bahwa bawakan kewajibanku. Dia selalu hadir, kecuali dia sakit atau tidak ada di tempat buku sektor. Tidak ada tunggakannya. Nanti menunggak kalau dia tidak hadir karena ada alasan sakit. Ini kesetiaan yang perlu kita penutup ibadah di sini. Jadi saya tidak akan menyampaikan kata-kata penghiburan kepada keluarga. Sebentar lagi kita akan beribadah lagi. Jadi kepada keluarga, Mama Markus bersama dengan anak-anak dan seluruh rumpun keluarga, sekira firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ingat dan camkan itu. Tuhan akan selalu menghibur dan menguatkan keluarga. Sama kasih Tuhan, lalu kesempatan ini saya mewakili segenap pengurus dan anggota kerukunan Air Mata Palolo Timur, mewakili pengurus dan anggota kerukunan Air Mata Ibu Palolo Timur, mewakili pengurus Perhimpunan Masyarakat Toraja atau PMTI Kabupaten Sigi, menyampaikan turut berduka cita yang amat dalam atas meninggalnya almarhum Bapak Daniel Rembon Canderero. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal kepada segenap anggota kerukunan Air Mata Palolo Tengah, Palolo Timur dan kerukunan Air Mata Ibu Palolo Timur. Yang pertama, mari kita tetap pertahankan kerukunan ini, kita tetapkan kebersamaan ini, baik pengurus inti bersama dengan pengurus sektor dan kepada segenap anggota kita nampakkan persatuan kita. Kedua ada laporan keuangan yang di Rp128.000, saldo Rp44.625.700. Kemudian duka saat ini periode 2023 sampai 2028 periode dan bersiap-siap antrian yang ke-32 khusus untuk kerukunan Air Mata Palolo Timur. Dan sebelum saya kembalikan mic ini kepada pemandu acara,
Saya silakan kepada pengurus kerukunan air mata ibu sambil menunggu keluarga untuk menerima santunan duka dari kerukunan air mata ibu. Dan untuk ketahui juga bahwa kurang lebih sekitar 100 lebih yang sudah tidak aktif dan sudah mengundurkan diri. Terima kasih, kurang semangat. Oleh pemerintah Desa Uenuni, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Warteni. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang kami hormati Ibu Pendeta KKKI Banpres, dengan hormat kami sebut nama beliau Ibu Rini Baradi Sarjana Teologi. Yang kami hormati seluruh simpati kita, rasa simpati kita kepada keluarga yang mana beban duka yang telah dialami oleh keluarga pada hari Jumat lalu. Dan kehadiran kita mulai dari penghiburan pertama dan sampai pada tadi malam itu cukup luar biasa. Berarti bahwa rasa kita terbeban duka dalam keluarga di tempat ini, dan kita merasa bahwa keluarga ini adalah bagian daripada keluarga kita. Dan tentunya pada hari ini kita hanya bisa berbicara tentang kenangan demi kenangan kepada orang tua kita di tempat ini. Dan kalau kita melihat bahwa beliau ini tidak pernah membawa segenggam tanah dari Toraja untuk menghidupi keluarga. Bapak Ketua Majelis, Bapak Usman Postanaki, dan kepada keluarga dimohon kesediaannya untuk menerima. Kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Utantaru Tandireru. Kepada Bapak kami persilakan. Salama si bumbung bating Paiman situlah kemario. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi om. Namo Buddhaya. Selamat siang. Yang saya hormati para pendeta, para majelis dari beberapa gereja yang sempat hadir. Pertama, saya sebagai adik dari almarhum mengucapkan terima kasih kepada kakak saya, adik saya, dan semua rumpun keluarga besar Saleh Nase yang mempercayakan saya untuk mewakili menyampaikan isi hati keluarga. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada beberapa gereja yang telah membawa penghiburan dan dukungan bagi kami semua yang dirundung duka. Yang kedua, kepada masyarakat, utamanya RT 1 di sini, yang mungkin sejak sakit kakak kami ini, karena kami jauh semua, telah membantu anak kami, kakak kami Mama Markus, untuk membawa dia ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit kabupaten, dirujuk ke rumah sakit provinsi. Itu semua bisa terlaksana terjadi karena doa dan bantuan tenaga dari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih kepada kerukunan Pak Waimata di Palolo Timur ini ikut kami
atas nama keluarga memohon maaf atas segala kekurangan, baik itu kami sengaja, tutur kata, tingkah kami, mungkin tempat duduk tidak sesuai dengan strata sosial Bapak Ibu, saudara sekalian, tapi sungguh kami berusaha untuk menutupi, tetapi itulah kami manusia tidak dapat berbuat lebih dari apa yang kami bisa buat. Berikut, bila ada tingkah, tutur kata dari kakak saya almarhum yang mungkin menyinggung perasaan atau apapun itu, lewat kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Semoga kakak kami ini jalan dengan baik untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Kepada semua pelayat, kami ini tersebar di mana-mana karena anak kota motoya kita lurunduk rokok tu masusah. Dari mana kan di sambok kutuman tu sabak nolak kan tu lurunduk rokok demi kampung. Lama orang gitu dah kampung, tapi yang mengamu tu lurunduk rokok tak dia akan bayar. Terpaksa kemerdekaan masing-masing berjuang. Ada di Papua, saya sendiri dari Kendari. Almarhum ini tinggal sendiri, sebenarnya berdua dulu, tapi yang kakak sempat balik ke kampung, lalu di sana dia juga kembali menghadap Tuhan pada tahun 91. Mungkin banyak temannya di sini, istilah dulu Cupak Kain Lotong, nama Karak, itu kakak kami yang kedua. Ini yang dipanggil Tuhan berurut, yang kedua, yang ketiga, dan almarhum ini ada keempat, dari kami 8 bersaudara. Bisa sekali lagi saya mohon perhatian kepada anak saya, utamanya yang menetap di kampung ini. Kamu lihat halaman rumah, halaman tetangga penuh dengan keluarga. Semua yang ada di keluarga tidak mungkin diadakan kalau dianggap kita orang lain. Jadi saya titip, jangan sampai besok-besok ada giliran tadi yang Pak Waimata ke giliran ke-32, lalu Anda berlipat tangan atau pura-pura tidak tahu. Saya titip ini nak, saya mohon maaf kalau anak bilang terlalu kasar itu Om. Hanya itu yang bisa saya titipkan, utamanya yang menetap di Wenuni ini. Dan Markus sebagai kakak, Damsi sebagai ibu, Markus sebagai artinya mama, bapak, Damsi sebagai pendamping ibu. Karena ibu sudah mulai fisik sudah tidak mendukung, saya mohon perhatian kamu berenam. Cukup kamu dirawat, mama dan bapak digendong sampai besar. Sekarang saatnya kamu akan menggendong mama, tinggal mama nak. Demikianlah kata-kata ucapan terima kasih dari keluarga. Jamuan kasih ini sebelum kita menikmatinya, kita akan berdoa bersama. Tadi katanya sekolah minggu, iya toh? Iya. Sekolah minggu di mana? Dekat Nama sekolah minggunya apa? Gereja apa? GKKA. GKKA itu apa kepanjangannya? GKKA G- Bapres G Kristen. K. Kristen. Coba tanya, coba cari tahu. Dan mengucap syukur berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit ada Yesus setia.
Yesus setia. Santai-santai mau makan madu. Padahal enak yang sudah disediakan oleh keluarga besar di tempat ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang ada di surga, kami memuji dan memuliakan kebesaran kasih-Mu. Yesusku datanglah dari derita kan maut, dari derita kan maut seram. Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam rumah senang. Yesusku datanglah dari gelora yang menerjang, dari gelora yang menerjang, masuk ke dalam damai tenang, dan wajah-Mu terus ku jelas. Yesusku datanglah. Kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Amin. Kita puji nama Tuhan dari pujian PKJ 208. Pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh, pegang selalu janji Tuhan. Menyala takutan tak bimbang pemilik hidupmu, hidup melindungimu tetap teguh. Katakan biar gunung-gunung, biar gunung-gunung pun beranjak, serta kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepas dan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Saudara yang diberkati Tuhan, biar pujian ini selalu memberkati kita semua dan juga
juga terlebih khusus keluarga. Biar gunung-gunung akan beranjak, serta bukit-bukit akan bergoncang. Tetapi kasih setia dari Tuhan akan terus melindungi kita siang dan malam. Amin. Yang aku berharap almarhum orang tua terkasih Bapak Daniel Rembon Tandirero. Satu kesan bagi saya terhadap beliau, sehari sebelum beliau tidak sadar diberangkatkan ke puskesmas, bahkan sampai dirujuk ke Torabelo dan dari Torabelo menuju ke Undaka. Hal yang berkesan bagi saya adalah sehari sebelum peristiwa itu beliau bertemu saya di pastori. Beliau datang dengan membawa berkat Tuhan bagi saya. Sementara saya di dapur mencuci, tiba-tiba saya dengar suara, "Selamat pagi Bu Pendeta, selamat pagi." Saya melepaskan sejenak pekerjaan saya tengok ini siapa yang datang. Wah, ternyata Ambe. Saya panggil dia itu Ambe. "Wah, selamat pagi Ambe. Silakan duduk." Saya lihat sudah ada yang pikul beras, ya. Datang ke pastori, dia bilang, "Ibu Pendeta, saya bawa berkat sedikit dan juga ada berkat tambahan bagi saya." Itu yang berkesan bagi saya. Dan waktu itu dia minta doakan saya, Ibu Pendeta, doakan anak-anak saya. Dengan tidak pernah berpikir inilah yang akan saya hadapi. Kami berdoa, dan setelah itu dia berkata kepada saya, "Setelah ini saya, Ibu Pendeta, saya pergi kepada seseorang untuk melunasi hutang saya."
Saya bilang, oh selesai dari sini Ambek mau pergi kasih lunas utang. Iya. Dengan tidak berlama-lama selesai berdoa, beliau berangkat untuk pergi pada seseorang yang mungkin dia rasa itu tadi ada utangnya. Ya, itu pengalaman atau kesan terakhir bagi saya. Sampai saya bertemu kembali dengan beliau itu sudah tidak sadarkan diri di rumah sakit Torabello. Saya kurang lebih ada 3 jam di Torabello menemani keluarga, dan setelah itu jam 10 malam saya juga dihubungi oleh anak kami Markus. Dia berkata, Ibu, Bapak sudah mau dirujuk ke Undata. Sampai hari ini, inilah kenyataan yang kita lihat bersama. Saudara yang diberkati Tuhan, kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Kalau sudah waktunya tiba, maka itu akan berakhir. Alkitab sendiri berkata dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2 bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Apakah kita pergi ke surga diam bersama, ataukah justru kita berada di tempat? Lalu dia katakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bukankah ini sebuah janji, sebuah kepastian hidup di dalam Tuhan? Bahwa Yesus sendiri berjanji bahwa aku ini adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Kematian Kristus di kayu salib adalah kematian karena kutuk dosa. Dosa membawa manusia ke neraka. Dosa membawa keterpisahan dengan Allah. Bahkan dosa merusak relasi antara Allah dengan manusia. Dan benarlah kata Alkitab di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup sekalipun ia mati. Dahsyat sekali ya firman Tuhan. Saya pikir inilah yang menjadi penghiburan kita semua. Dasar kita untuk berharap adalah kasih karunia Tuhan. Siapa kita manusia bisa menyelamatkan diri sendiri? Usaha kita tidak bisa. Kebaikan kita tidak bisa. Karena Alkitab berkata, semua perbuatan kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi kalau kita diselamatkan, itu adalah kasih Tuhan. Kita manusia yang berdosa, yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan mengasihi. Nanti aja, saya masih muda, saya masih 16 tahun, saya masih 17 tahun, masih jauh dari kematian. Saudara, kita tidak pernah tahu. Kematian tidak bisa pandang engkau muda, engkau tua, engkau anak-anak. Semuanya bisa datang dengan hal yang tidak terduga.
kami berjalan dengan penuh pertolongan Tuhan ke lahan pegunungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama. Besar pohon selamat, sumber berkah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sidang duka cita. Mari pandanglah kepada Yesus yang memberi pengharapan dalam hidup kita. Angkatlah kedua tangan kita dan terimalah kasih karunia berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat teduh ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Daniel Raymond Tarireru. Jemaat menyampaikan turut berduka cita yang amat dalam bagi keluarga yang berduka cita. Roh Kudus-Nya menghibur kita sekalian. Amin. Di saat aku bimbang dan berputus asa, menatap hari-hari yang penuh misteri, resah dan gelisah membayangi hidupku ini. Tak pernah ku pahami dan tak mengerti, ada yang sanggup menolong dan memberi kekuatan. Tiada yang seperti Dia, itulah Yesus Tuhanku. Di balik awan gelap adalah matahari, dan rembulan memancarkan sinarnya. Di balik pencobaan dan duka nestapa, hanya Yesus yang memberi suka.